Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Pujasomi, NPM 1962201078, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan lanjutan 2 mengenai akuntansi multinasional, transaksi pelaporan keuangan entitas asing. Dalam pembahasan yang pertama, di sini ada perbedaan dalam prinsip akuntansi. Pada bab ini akan membahas tentang penjabaran laporan keuangan entitas usaha luar negeri ke rupiah. Pada saat penyusunan laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perbedaan dengan mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas di luar negeri. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh entitas induk di Indonesia dalam proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan di luar negeri, yaitu yang pertama di sini ada menerima laporan anak perusahaan di mana mereka berasal. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan untuk yang ketiga, mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam mata uang asing menjadi nilai setara dalam rupiah. Dan yang keempat, mengonsolidasi akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan yang sudah diukur dalam rupiah dan akun-akun induk perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi standar akuntansi dan profesi akuntan di suatu negara meliputi kondisi perekonomian suatu negara, masalah hukum, pendidikan dan sistem politik, perkembangan teknologi, budaya, dan tradisi sosial. Kemudian, Financial Accounting Standard Board bekerja sama dengan IASB untuk meningkatkan kualitas standar pelaporan internasional dan mengonversikan kedua standar tersebut untuk sepakat meningkatkan kualitas standar pelaporan keuangan dengan meminimalisasi perbedaan di antara mereka. Kemudian, penentuan mata uang fungsional. Yang pertama, ada 3 kemungkinan nilai tukar yang digunakan dalam mengonversikan nilai mata uang asing menjadi rupiah. Yang pertama, ada nilai tukar sekarang, merupakan nilai tukar pada tanggal akhir neraca. Yang kedua, nilai tukar historis, merupakan nilai tukar yang ada pada saat transaksi awal terjadi, atau pada saat aset diterima atau kewajiban diakui. Dan yang ketiga, ada nilai tukar rata-rata, merupakan nilai tukar rata-rata selama satu periode. PSAK 11 tentang translasi mata uang asing memberikan panduan khusus untuk mentranslasikan laporan keuangan dari mata uang asing menjadi mata uang rupiah. PSAK mengadopsi konsep mata uang fungsional yang didefinisikan sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas tersebut beroperasi. Slide selanjutnya ada indikator mata uang fungsional. Indikator mata uang sebagai mata uang fungsional jika memenuhi indikator di bawah ini. Yang pertama, arus kas. Berhubungan dengan kegiatan utama, perusahaan didominasi oleh mata uang tersebut. Yang kedua, harga jual. Dalam jangka pendek sangat berpengaruh dengan perubahan nilai mata uang atau produksi perusahaan sebagian besar diekspor. Dan yang ketiga, beban. Beban dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang. Poin selanjutnya, translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Ada 2 metode untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Yang pertama, yaitu metode translasi atau laporan keuangan entitas asing ke rupiah, yaitu metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Metode ini sering disebut dengan metode nilai tukar sekarang.
Yang kedua, ada metode pengukuran kembali atau laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional, yaitu pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Slide selanjutnya, translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan. Secara ringkas, translasi laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan perusahaan di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama ada akun laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan dan beban. Umumnya nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode laporan. Dan yang kedua ada akun neraca. Di sini ada aset dan kewajiban. Umumnya nilai tukar sekarang pada tanggal neraca dan ekuitas pemegang saham merupakan nilai tukar historis. Yang terakhir ada penyajian laporan keuangan dari selisih translasi. Selisih transaksi dari proses transaksi adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Kemudian pendapatan komprehensif termasuk laba bersih. Pendapatan komprehensif lainnya bagian dari perubahan aset bersih perusahaan. Ada 3 alternatif format penyajian untuk pendapatan komprehensif. Yang pertama, menyajikan pos-pos dalam laporan laba rugi. Yang kedua, menyajikan pos-pos perhitungan laba bersih dalam satu laporan. Dan yang terakhir, menyajikan pos-pos pendapatan komprehensif perhitungan laba bersih lain dalam skedul akumulasi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Jangan lupa di like and comment dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.